Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim dari Fakultas Keilmuan Ekonomi dan Universitas Terbuka Banjarmasin. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik berupa yaitu simbiosis parasitisme pada makhluk. Tujuan dari kegiatan ini yaitu mengenal dan mengamati untuk simbiosis parasitisme pada makhluk hidup di lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama ada peralatan tulis, tabel pengamatan, dan lingkungan sekitar. Yuk mari simak video berikut ini. Terlihat kutu putih menempel pada batang dan daun tanaman tomat. Ia menempel dan menyedot sari makanan dari batang atau daun tomat. Hubungan ini disebut simbiosis parasitisme. Satu pihak diuntungkan, sementara pihak lainnya dirugikan. Kutu putih diuntungkan karena memperoleh makanan dari tanaman tomat. Tanaman tomat dirugikan karena cairan makanannya diambil. Akibatnya, pertumbuhan terganggu dan daun bisa menguning. Jika jumlah kutu putih banyak, tanaman dapat layu atau mati. Itulah contoh simbiosis parasitisme antara kutu putih dan pohon tomat. Perhatikan gambar ini. Terlihat seekor ulat bersarang di batang pohon kedondong. Hubungan antara ulat dan pohon ini disebut simbiosis parasitisme. Ulat mendapatkan tempat tinggal dan makanan dari batang pohon, sehingga ulat mendapatkan keuntungan. Namun, pohon kedondong dirugikan karena bagian batangnya rusak dan dapat membuat pohon menjadi lemah bahkan mati. Jadi, hubungan antara ulat dan pohon kedondong termasuk simbiosis parasitisme karena satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lainnya dirugikan. Perhatikan gambar ini. Terlihat banyak lalat yang hinggap di tubuh sapi. Hubungan antara lalat dan sapi ini disebut simbiosis parasitisme. Lalat diuntungkan karena mendapatkan makanan dari keringat dan darah sapi. Namun, sapi dirugikan karena merasa gatal, tidak nyaman, dan bisa terkena penyakit. Jadi, hubungan ini termasuk simbiosis parasitisme karena lalat diuntungkan, sedangkan sapi dirugikan. Perhatikan gambar ini. Terlihat tumbuhan benalu yang menempel pada batang pohon jeruk. Hubungan antara benalu dan pohon jeruk disebut simbiosis parasitisme. Benalu diuntungkan karena menyerap air dan zat makanan dari batang pohon jeruk. Sementara itu, pohon jeruk dirugikan karena kehilangan sebagian nutrisinya, sehingga pertumbuhannya terganggu dan bisa menjadi layu. Jadi, hubungan antara benalu dan pohon jeruk termasuk simbiosis parasitisme karena benalu diuntungkan, sedangkan pohon jeruk dirugikan. Pohon anggur dan kutu sisik. Perhatikan gambar ini. Terlihat seekor kutu sisik yang menempel pada batang tanaman anggur. Hewan kecil ini mengisap cairan dari batang untuk mendapatkan makanan. Hubungan antara kutu sisik dan tanaman anggur disebut simbiosis parasitisme. Kutu sisik diuntungkan karena mendapatkan nutrisi dari tanaman, sedangkan tanaman anggur dirugikan karena cairannya berkurang dan pertumbuhannya terganggu. Jika jumlah kutu sisik terlalu banyak, tanaman bisa menjadi lemah bahkan mati. Jadi, hubungan ini termasuk simbiosis parasitisme karena kutu sisik diuntungkan, sedangkan tanaman anggur dirugikan. Nah, dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui bahwa simbiosis parasitisme merupakan hubungan antar pihak, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak lainnya dirugikan. Melalui kegiatan ini, kita bisa belajar bahwa di alam sekitar terdapat berbagai bentuk interaksi antar makhluk hidup, dan semuanya sangat penting dalam keseimbangan ekosistem. Terima kasih sudah menyaksikan video praktik ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Assalamualaikum